Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup itu sebenarnya tidak masalah. Kalian mengalir saja juga sudah hidup. Tapi yang jadi masalah itu hidup yang benar itu bagaimana? Kalian kan rutin hidup selama ini mengalir saja kan bisa. Ikut yang lain Pak, yang lain sekolah ya sekolah, yang lain kuliah ya kuliah, yang lain kawin ya kawin, kerja ya kerja. Nanti punya anak, mengalir saja bisa. Kalau sekedar hidup ya bisa. Tapi masa hidup sekedar hidup? Nah, maka yang lebih penting apa? Living rightly. Hidup yang benar. Seperti apa? Nah, ini yang jadi kunci nanti yang dikejar oleh Socrates. Gimana sih kita cara hidup yang benar itu? Nah, ya setiap orang nanti punya rumusan, punya wawasan, punya pertimbangan sendiri tentang bagaimana hidup yang benar. Ini ayatnya banyak sebenarnya. Saya ingat ada di bukunya Hamka itu yang bilang ya kalau hidup hanya sekedar hidup ya binatang juga hidup. Kera juga hidup, monyet juga hidup, kerbau juga hidup, semut juga hidup. Kalau sekedar hidup rutin saja mengandalkan insting ya semua makhluk ya hidup. Lah terus apa istimewanya manusia yang diberi Allah? Akal budi. Disitulah pentingnya living rightly, hidup yang benar. Nah, di sini baru matters, baru masalah sekarang. Seperti apa sih hidup yang benar itu? Jadi ini jadi pintu gerbangnya kalau kita ingin masuk ke gagasannya Socrates. Nah, rumusnya hidup yang benar itu, ya kalau pakai istilah sederhana itu harus bijaksana. Bijaksana itu paradigma pas. Ini banyak sekali sering saya sampaikan, meskipun banyak orang juga salah paham. Bijaksana itu ketika kita bisa menerapkan, menggunakan, mengaplikasikan kebenaran cocok dengan ruang dan waktunya. Saya ada yang tanya, pas saya ngomong Pak, saya ngomong benar itu belum mesti bijaksana. Ada yang tanya, lu berarti kita harus salah kalau begitu Pak. Yuk mikirnya tidak begitu. Jadi benar belum mesti bijaksana itu jangan hanya berhenti di kebenaran. Kadang-kadang kebenaran itu perlu tambahan kebijaksanaan. Kalau kita tidak bijaksana, seringkali kebenaran ini jadi blunder. Harusnya kebenaran membuahkan hidup yang baik, bisa jadi malah merusak. Kalau ada anak kecil terus tiba-tiba minta dibelikan mobil beneran yang harganya miliaran sama orang tuanya, terus orang tuanya bilang, nah itu tidak dijual loh mobilnya. Ini namanya kebijaksanaan. Kalau orang tuanya jawab apa adanya sesuai kebenaran, nak aku tidak mau belikan mobil kamu ya bapak, uangnya bapak kurang, uangnya itu kurang. Anaknya mungkin sulit memahaminya, bapakku uangnya selalu ada kok, banyak kok. Ini namanya kebijaksanaan. Kalau ada temanmu, sering saya contohkan ya, temanmu sedang agresif, ngamuan, itu ya jangan dinasehati untuk mari kita berjihad, mari kita. Situasinya tidak cocok, nanti dia tambah terbakar. Jangan diprovokasi. Nah, saya lihat banyak di medsos hari ini itu kita itu banyak yang suka manas-manasi, mancing-mancing. Wah, saya tahu temanku ini mesti nanti komentarnya gitu, tak pancing biar ngomong gitu. Nah, itu namanya tidak bijaksana. Jadi bijaksana itu menggunakan kebenaran secara pas, sesuai dosis, ruang, waktu, porsi, dan proporsinya. Itulah wisdom. Untuk bisa bijaksana syaratnya harus benar dulu. Jadi setelah kebenaran baru kebijaksanaan. Tidak berhenti sekedar kebenaran. Jadi bukan anti kebenaran. Karena kemarin saya lihat di medsos ada yang bilang bahwa wah berarti ini anti kebenaran Pak, pro kebijaksanaan saja. Tidak begitu. Untuk bisa bijaksana ya kita harus tahu kebenarannya. Dengan dasar kebenaran itulah kita menjalankan kebijaksanaan.
Oke, ya kayak mahasiswa ujian itu loh. Kadang-kadang memang dosennya perlu bijaksana. Kalau dosennya berhenti pada kebenaran, ya mungkin banyak yang tidak lulus. Nilaimu pas-pasan semua mesti. Kalau dosennya terlalu adil. Untungnya Allah itu ya'muru bil adli wal ihsan. Memerintahkan adil tapi sekaligus ada ihsannya lah. Kalau hanya adil ya mahasiswa ini harusnya nilainya C. Tapi karena wal ihsan ya lumayan lah ditambahi jadi B. Nah, dari C jadi B itu ya nama lain dari kebijaksanaan.